Di Mas Fani cari ngonten. Loh, cari ngonten. Iya. Sik. Tak gini kabeh sik. A few moments later. Sik. Santai. Wih, rame. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sesuk balapan sih. Siap-siap iki. Kapan? Iya, sak minggu ta. Apa ya? Nah, siapna ya. Yuk kabeh wis. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan saya di channel FN Toys ya. Saya pengen berbagi. Kemarin itu ada orang yang bertanya, Mas, kalau mau balapan apa saja yang disiapkan? Atau mungkin memperbaiki apa mobil itu diapakan dulu dan sebagainya. Ya, hari ini saya pengen berbagi tentang persiapan race bagi seorang racer Tamiya. Yang pasti setiap orang berbeda, tapi minimal sedikit banyak mirip lah ya yang dibawa itu apa. Oke, langsung saja kita lihat apa saja yang diperlukan. Oke, yang pertama yang jelas yang disiapkan box ya. Box Tamiya-nya terserah Anda mau pakai box yang gimana. Yang jelas kalau yang saya terangkan hari ini adalah box yang seperti punya saya ini. Ya, terutama teman-teman yang beli box dari Tokopedia saya ya paling tidak mirip lah ya. Jadi yang pertama boxnya otomatis, kedua charger ya. Nanti kalau perlu saya jelaskan, saya sekarang aja saya jelaskan. Ini. Nah, ini. Charger ini saya pakainya memang dua, isi 8 dan isi 4. Ya, kalau ini sih X-Star ini dulu belinya cuma 400-an ya. Kalau sekarang sudah nyampe 600. Kalau yang Nightcore 200 sekian lah ya. Yang jelas saya pakai X-Star karena saya suka. X-Star ini bisa buat baterai Fujitsu normal, enggak usah diapa-apakan, enggak usah di break in, itu bisa nyampe 1,5456 bisa. Jadi 2 baterai itu 3 lebih voltasenya, sehingga mobil itu bisa kencengnya luar biasa. Oke, charger yang pertama, dan di box saya sudah disediakan kabel ya ke bawah. Jadi ini kabel ini ke bawah sehingga nyambungnya nanti mau nggak mau ke colokan di bawah sini. Jelas nggak? Tak terangin sedikit. Nah, colokan situlah. Intinya begitu. Oke. Terus kemudian setelah box dan charger mau nggak mau ya Tamiya-nya ya. Tamiya-nya terserah teman-teman punyanya apa. Tapi yang jelas Tamiya gampang ya. Nanti saya bahas di akhir kalau memang perlu. Setelah box Tamiya kemudian ini baterainya ya. Baterainya terserah teman-teman punya berapa pasang. Yang jelas siapkan baterainya. Oke, sekaligus tak siapkan aja lah, nyoba ya. Ini begini. Kemudian oke, ini jangan lupa kipas. Ya, kalau penggunaan di box saya begini, kipas begini, tinggal dicolokkan aja listriknya. Sebentar sekalian. Nah, dari atas kemudian kasih pengait begini. Sudah siap race. Oke. Nah, yang berikutnya yang wajib juga standar ya. Standarnya yang jelas kalau teman-teman bermain Tamiya, standar digunakan untuk membersihkan dinamo ya. Jadi ketika mobil sedang jalan kok dirasa kok kayak enggak kencang lagi ya atau kurang kencang, tinggal semprot gitu. Ada dua macam orang, ada yang sukanya dihidupkan sambil disemprot, ada yang dalam kondisi begini semprot dulu baru dihidupkan. Kalau saya prefer yang dihidupkan. Jadi ketika saya merasa kok mobil ini kurang kencang, saya biasanya hidupkan dulu kemudian semprot langsung. RPM naik. Oke, itu. Setelah standar yang perlu disiapkan juga pos bensin. Kalau Anda merasa mahal beli di online berapa? 35-40 ribu, belilah di saya. Cuma berapa? 15 atau berapa lah ya. Intinya begitu. Pos bensin sama. Kalau Anda belum tahu gunanya adalah untuk membersihkan ban-ban yang kotor setelah race. Oke. Kemudian ini alat-alat bersih ya. Setelah standar, pos bensin, jangan lupa juga tisu.
Nah, kalau tisu Anda bisa beli yang kecil saja, jadi bisa dibawa kemana-mana. Dan tisu ini gunanya kalau sudah sering disemprot dan sebagainya, mau nggak mau bagian bawah pasti basah, pasti kotor. Dan kalau misalnya teman-teman sedang nganggur, tidak ada kerjaan, dipedok, dibuka semua, dan di bawah sini pasti basah. Nah, itu akan membuat kotor di Tamiya, kotor di trek juga. Jadi tisu buat bersih-bersih lah, intinya begitu. Terus juga kalau pakai rem juga sama untuk membersihkan dan seterusnya. Oke, tisu penting. Nah, yang berikutnya itu adalah lem. Balik sana. Balik ketemu nih. Oke, sampai ketemu di balapan. Saiki konco sesuk musuh. Oke. Siap. Temu besok ya, nang trek. Oke. Lem. Gunanya untuk apa lem ini? Ya banyak. Kalau saya sih pertama misalnya nih ya ada apa ini lock nut yang sudah kok longgar, tetesi lem. Kok misalnya ada di sini apa namanya tiang AO buat roller ini ternyata kok gampang sekali belok kanan kiri dilem dan seterusnya ya. Jadi lem ini berguna. Kemudian grease dan oli. Ya, jadi kalau grease ini biasanya kalau saya ganti gear, kemudian kok merasa kok sepertinya agak keras bunyinya, kasih grease. Kalau oli biasa, ketika sudah dibersihkan mobil dioli dulu, rollernya, bearingnya dan seterusnya. Oke. Kemudian, nah ini penting ini, rem dan isolasi dan rem. Nah, saya akan kasih tahu teman-teman tentang cara pemasangan rem sesuai regulasi IDC ya, Indonesian Damper Class. Jadi pemasangannya itu harus menggunakan isolasi Tamiya dulu, tidak perlu ori, punya saya aja replika. Jadi langsung digunting begini, oke. Terus kemudian taruh di rem yang akan kita pasang. Begini, anggaplah beginilah ya. Kalau tidak rapi ya maafkan. Oke, nah setelah dikasih ini baru ditempel rem. Terserah mau teman-teman mau pakai rem pink, rem biru, rem hitam dan sebagainya terserah. Yang jelas, ini kurang panjang, kurang besar. Kita tambah lagi begini, double ya. Oke, lumayan kepanjangan. Oke, nah setelah begini baru kemudian rem yang akan kita gunakan. Ya Allah susah. Oke, kita pasang di isolasinya dengan sempurna begini. Oke, jadi tidak boleh memasang brake langsung ke memasang rem langsung ke brake stay, itu tidak boleh. Di EDC itu harus dipakai isolasi dulu. Dan ternyata itu sangat memudahkan kita ya. Misalnya saya pakai rem hitam nih, dipakai kok ternyata kurang pakem ya, lebih pakem yang pink ya. Nah, kalau saya kelempek, ya Allah kelempek. Bahasa Indonesianya kelupas. Kalau saya kelupas itu kalau rem langsung ke brake stay ini pasti akan rusak. Nah, tapi kalau ada isolasinya ini gampang, tinggal dikelupas saja dengan isolasinya berbarengan begini. Nah, otomatis kalau misalnya ini tidak enak, saya pengen ganti yang pink. Nah, yang pink itu tinggal pasang karena dia sudah ada isolasinya. Begitu. Oke, inilah cara menggunakan rem di Damper Class. Oke. Berikutnya, yang jangan sampai lupa juga adalah setting board. Anda mau beli yang seperti ini bisa, mau beli yang versi murah di Tokopedia saya juga bisa, di FN Tactical. Yang jelas setting board ini penting karena untuk melihat posisi roller kanan kiri dan juga ground clearance. Apakah dia masih lurus, apakah dia belok dan seterusnya. Jadi setting board juga penting untuk kita bawa ketika di race. Oke, sekarang kita bicara ke tools atau alat ya. Yang ini mumpung kelihatan. Yang pertama, kalau teman-teman punya itu bawalah ground clearance checker ya, karena takutnya ketika nyampe di sana sebetulnya nggak perlu sih. Nggak perlu. Ini settingan pertama kali ya. Ketika Anda build pertama kali akan kelihatan berapa. Jadi sorry, ini nggak perlu. Apalagi kalau Anda nggak punya terus harus beli, nggak perlu. Kita bicara tools saja. Kita bicara tools. Yang pertama yaitu adalah obeng. Obeng itu kalau saya bawa cuma dua macam.
Jadi obeng yang saya bawa adalah obeng plus ya, obeng plus seperti ini untuk ya untuk semua, untuk mengobeng dan sebagainya. Terus kemudian obeng main yang ujungnya kecil, ini saya gunakan untuk misalnya di tengah race kok kemudian dinamo apa ini? Nah, inilah misalnya dinamo ultra saya berasnya habis, mau nggak mau saya tinggal congkel pakai ini, set congkel. Set congkel, mau nggak mau lepas ganti beras dan sebagainya. Oke, jadi saya cuma bawa 2 obeng ini. Terus berikutnya yaitu tang. Saya selalu bawa 3 macam tang. Tang yang pertama yaitu tang kombinasi. Tang kombinasi saya beli yang memang paling mahal dan ini menurut saya sudah paling kuat ya, merek Tekiro ini kuat sekali, gunanya untuk motong baut, untuk megang banyaklah gunanya. Ini yang pertama. Yang kedua ini tang potong, ini juga tang potong paling mutakhir, mereknya Toho. Kalau tang ini dijamin insya Allah akan setahun itu tidak akan masalah. Dan ini untuk motong kalau misalnya terjadi ini yang patah atau apa harus dipotong dan sebagainya, ini tang. Dan yang ketiga adalah tang untuk runner, tang plastik ya. Kalau ini saya lupa mereknya apa, tapi yang jelas juga tidak murah, karena kalau beli yang plato atau apa, aduh sebentar sudah tidak bisa lagi. Dan ini cocok untuk kalau kita perlu potong-potong sesuatu lah, intinya begitu. 3 tang ini yang saya gunakan di race. Yang berikutnya adalah Thor. Ya, palu Thor. Nah, ini palu ini kalau saya terkadang misalnya habis masang ban kok terlalu seret, ya ini as72-nya tak patok sedikit, cok, ya jadi longgar. Atau mungkin biasanya pinion lepas atau mungkin apa jenenge ya lepas lah atau sudah dol, diganti yang baru dengan mudahnya tinggal di tuk 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 beres. Intinya palu penting sekali. Terus kemudian ada ini kunci sok untuk tiang AO, untuk semuanya kunci sok, dan juga kunci pas. Kalau kunci pas, mohon maaf, saya tidak pakai yang beginian. Mau merek Tamiya, mau merek apapun, menurut saya tidak enak. Akhirnya saya bikin sendiri dari tang potong plato yang sudah patah. Nah, ini saya jadikan seperti kunci pas, dan ini kuat sekali anti dol. Oke, kunci pas, kunci sok, dan juga palu. Yang berikutnya adalah ini cutter. Ya, kalau cutter saya butuhnya macam-macam lah ya, untuk ini tadi, untuk misalnya saya butuh potong rem, saya pakai cutter dan seterusnya. Jadi cutter saya butuhkan. Terus gunting, tadi teman-teman sudah lihat contohnya untuk menggunting rem bisa, gunting isolasi juga bisa dan sebagainya. Gunting rem, pinset. Kalau saya pinset ini saya pakai untuk mengambil barang-barang yang mungkin kecil-kecil gini, milih, saya butuh ini, oke, ambil gitu. Kalau tidak pakai ini kan Anda harus menyuntek semuanya, dan itu akan menghabiskan waktu. Kemudian kikir juga, ini biasanya terjadi ketika habis potong begini, tak, ini pasti akan kasar. Nah, kalau kasar kena tangan terluka, dikikir dan seterusnya. Kemudian stabi, ini jangan lupa ya stabi. Kenapa punya saya seperti ini? Karena ini yang saya pakai. Kalau yang seperti ini promosi itu ya. Saya ada nih, apa sih gorengan ya? Maaf, gorengannya minta di ini kelihatan. Nah, obeng stabi cuma 15.000 dan gunanya seperti apa? Ya tinggal teman-teman lihatlah di video-video saya sebelumnya tentang alat-alat yang penting yang itu memang penting untuk digunakan. Salah satunya adalah obeng stabi. Yang berikutnya apa? Oh, ini penting. Ya, maaf kalau saya ini pakai yang mahal. Kalau yang untuk konten buat yang memang ya biasa saya harus punya, karena di sini sering sekali orang pinjam atau apa, tidak penting lah. Ini untuk bongkar ban. Ya, bongkar velg dari as. Contohnya begini. Nah, tinggal dimasukkan begini, terus didorong, set, nanti ban lepas ya. Ini untuk ngelepas dan yang ini untuk masang. Jadi tracker untuk lepas dan pasang velg. Oke, kemudian, dan ini hanya dipakai ketika Anda nembus velgnya itu serotnya luar biasa. Tapi kalau kayak punya saya ini tidak perlu. Kenapa? Karena dengan kekuatan tangan, jret, lepas.
Jadi tidak perlu pakai alat ya. Tapi kalau yang nembusnya itu luar biasa sampai seretnya luar biasa, memang harus pakai alat. Kalau ini tidak perlu. Tangan saya sudah merupakan tracker lepas dan tracker pasang. Kemudian ini penting, sikat dan kuas. Gunanya ya enggak berguna. Gunanya buat bersih-bersih gini dan seterusnya. Kuas juga untuk bagian dalam-dalam dan seterusnya. Kenapa? Karena mobil yang bersih biasanya membuat kita tuh balapan itu menjadi semangat ya. Karena mobil saya bersih, tapi kalau udah bulu kotor enggak semangat. Oke, kemudian isolasi bakar. Nah, ini ada di tutorial untuk interchain. Isolasi bakar ini nggak perlu sekian ya, dibawa aja sekitar mungkin berapa 10 cm. Kenapa? Karena kejadian ketika enak dipakai biasanya dia akan terlepas. Kalau udah terlepas, ini aja udah kelepas ya. Kemarin sudah saya pasang, ini kelepas. Ya, ini kelepas. Jadi tinggal, waduh kok sudah sobek, tinggal dipasang lagi, dibakar lagi dan seterusnya. Oke. Kemudian berikutnya adalah amplas. Nah, Anda sudah tahu kan gunanya apa? Untuk mengasari roller. Kalau misalnya punya grinder, ya pakai grinder. Sudah, amplas dan ini. Kemudian apalagi ya? Bubuk ajaib. Nah, ini bubuk ajaib ini saya buat dari karbon yang sudah rusak. Pembuatannya mungkin next video ya, tutorial cara membuat bubuk. Gunanya apa? Misalnya sasis Anda tiba-tiba patah seperti ini, teng. Wah, mau nggak mau kalau Anda tidak siap sasis ya dibongkar, dicor sedikit pakai bubuk supaya bisa lanjut race. Kemudian isolasi bolak-balik. Nah, ini penting juga. Gunanya apa? Isolasi bolak-balik ini ketika Anda remnya sudah terbatas. Jadi rem sudah habis dan sudah tidak cekat. Nah, ini tinggal di tempat yang tadi yang ada isolasi ininya hitamnya, Anda kasih isolasi bolak-balik, kasih rem. Otomatis akan cekat lagi. Oke, kemudian baterai checker. Ini yang handmade juga ya. Kalau yang beli kan yang begini. Ini baterai checker. Jadi setiap mau turun balapan dicek dulu baterai saya berapa ini. Misalnya shred, 315. Oke, hajar dan seterusnya. Baterai checker. Oke. Ada alat lagi teman-teman. Yang ini sebetulnya teman-teman tidak harus punya. Lebih baik punya tapi tidak harus dibawa ke race. Jadi ini alat untuk ngecek berapa lebar ban Anda. Nah, kayak gini dia bentar. 257. Otomatis 257 ini secara regulasi boleh. Nah, ini kan di rumah Anda sudah ngecek duluan. Ya, kalau di lombanya mungkin enggak perlu lah ya. Sehingga kalau misalnya disekrut di sana Anda akan lolos. Juga bisa untuk mengukur berapa besarnya roller ya. Ini tidak harus dibawa ke race tapi lebih baik dimiliki. Sama dengan ini, sama dengan dimension checker. Dimension checker juga di rumah Anda harus punya. Karena supaya ngecek, wah cocok nih, masuk nih. Daripada Anda sudah nyeting luar biasa, begitu race dimasukkan, tidak masuk. Itu kan percuma juga Anda race akhirnya, oke? Berikutnya, ini penting ini. Ini adalah box alat saya. Box itulah pokoknya. Jadi saya di sini menyiapkan gear set. Ini saya gear bermacam-macam, pokoknya semua gear lah. Kemudian roller. Ini juga saya butuh ganti 19. Saya butuh ganti naganya dan sebagainya. Kemudian mas damper para pemberat. Kemudian ini mulai ring, spacer, murbaut dan sebagainya. Dan ini alat-alat yang mungkin ya potongan rem mungkin, gearbox apapun dan sebagainya. Jadi kotak ini selalu saya bawa kemana-mana supaya ketika saya race dan butuh alat saya tidak bingung. Oke, jadi Anda sendiri teman-teman sebaiknya punya ya seperti ini. Yang terakhir ini penting tapi tidak wajib. Terkadang ya kita balap, mobil sudah enaknya luar biasa, tiba-tiba terjadi kejadian dan membuat patah seperti ini. Teng. Apa yang terjadi?
Kalau sudah seperti ini, teman-teman mau nggak mau sedih, luar biasa. Itulah kenapa saya bilang ini penting, tapi ya terserah kemampuan keuangan teman-teman sendiri. Anda perlu bawa yang namanya sasis cadangan, ya. Saya kemana-mana saya usahakan tidak selalu bawa sasis cadangan. Jadi kalau ada apa-apa saya bisa langsung ganti di tempat, ya. Itu kalau misalnya saya tidak bawa mobil 2. Tapi kalau saya mau bawa Tamiya 3 gitu, ya sudah, satu hancur, ya sudah, saya balap pakai yang 2 dan seterusnya. Sasis cadangan. Kemudian kalau perlu ban pelek cadangan, gunanya apa? Misalnya nih teman-teman cuman punya satu mobil, pakai marun semua, jalan set, kok dicoba-coba ndak enak, traksinya kurang, langsung lepas, ganti yang super hard atau ganti hard dan seterusnya. Jadi punya ban cadangan juga penting. Kalau saya jujur pribadi saya ndak perlu. Kenapa? Mobil saya ada 3. Ya, dan ini karakter bannya sudah bermacam-macam dan sudah saya setting di rumah sehingga saya tidak perlu ganti lagi. Ini sudah saya ulak-aluk dan sebagainya, saya pikir cukup, ya sudah. Tapi ada orang yang memang selalu bawa ban cadangan, selalu bawa. Kemudian ada juga orang yang punya akar cadangan. Jadi misalnya nih ada trek jalan, ternyata kok enggak enak ya, kok kurang ini, akhirnya orang butuh ganti roller. Nah, kalau ganti roller satu persatuan kelamaan, ya akhirnya tinggal dilepas, ganti roller baru, trek, selesai. Kemudian habis itu karbon. Nih. Misalnya ya bawa super X lah apa dan sebagainya, gunanya simple ya. Jadi pada suatu race terkadang karbonnya patah, yang bawah ini tinggal kita ganti, karbon ini patah tinggal kita ganti. Tidak semua tapi beberapa. Kemarin aja ada race di sini, tiba-tiba mobilnya enak sekali, tiba-tiba kelontang dan seterusnya. Akhirnya dia kesini, Mas jual ini sayap, dia bilang gitu. Bukan akarnya ya, bukan ininya ya, tapi side stay-nya itu patah. Ya mau nggak mau kan, akhirnya kalau orang nggak bawa di race bingung ya mau pasang di mana dan seterusnya. Oke, itu adalah alat yang perlu kita bawa ketika kita mau race. Pertanyaan pentingnya adalah alat segitu banyak masuk nggak ke sini? Itu yang penting. Dan kita akan coba semua yang sudah saya jelaskan, saya masukkan satu persatu ke dalam box ini. Kalau masuk, istimewa. Oke? Langsung saja. Gara-gara saya mau nyiapkannya ada yang lupa ya, ada yang lupa. Ini kan sudah include di sini nih. Kalau orang beli box ini langsung include begini. Saya baru ingat Anda juga perlu memiliki yang namanya bor kontersang ya. Jadi misalnya terjadi sesuatu dan harus butuh kontersang, ya mau nggak mau Anda butuh kontersang. Dan selain ini Anda juga butuh pembuka dan pemasang bearing roller. Karena saya pernah kejadian barusan, mana ya? Nah, ini barusan tiba-tiba lepas. Kalau sudah seperti ini tidak bisa. Berarti sudah waktunya ganti, dan kalau untuk ganti bearing ke roller itu tidak mudah. Jadi harus pakai alat, dan alatnya adalah yang tadi saya jelaskan. Mana? Oh, ini. Alat bongkar pasang bearing roller. Oke. Ternyata harus cut dulu, ada yang lupa. Anda kalau punya ini ya, tempatnya, dinamo dan seterusnya, ini sebaiknya teman-teman punya karena tidak semua trek sama. Jadi kalau saya sih lengkap, dari hyper, dari sprint, ultra, power dan sebagainya. Oke. Seperti yang dilihat, semuanya sudah masuk ya. Di box saya ini semua sudah masuk, tinggal kita tutup saja seperti ini. Oke. Ini produk pertama yang saya pakai sendiri ya. Kalau yang berikutnya insya Allah sudah lebih bagus. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen memiliki ini, gila ada telepon. Kalau pengen memiliki seperti ini, insya Allah harganya sangat terjangkau. Berapa? 525 kalau nggak salah. Dan bisa dilihat semuanya masuk. Yuk lihat, tak center. Kan? Semuanya masuk. Jadi nanti kalau sudah race semua dikeluarkan. Nah begini, kemudian tinggal ditutup saja, dirapikan semua kabelnya. Nah tutup,
tutup, dan bismillah. Siap balap. Oke, nah ini khusus untuk orang-orang yang mungkin punya kendaraan ya, punya mobil atau vario atau apa gitu. Kalau orang naik motor laki aja itu sudah repot bawa begini. Itulah kenapa saya juga menyediakan ini promosi ya. Tidak apa-apa lah, namanya juga orang usaha. Untuk ini sudah menyediakan tasnya begini. Nah, tas ini saya bandrol dengan harga 350.000. Nah, ini custom, memang khusus untuk box yang saya pakai ini. Dan di sini sudah ada lubang untuk colokan listrik. Jadi dari sini colokan listrik dimasukkan set langsung. Jadi saya sendiri kalau race ini tinggal saya bawa. Kalau mau dirangselkan ya abot. Pokoknya begitu. Kalau saya mau race itu biasanya begini. Saya datang langsung. Jadi saya tinggal duduk, terus kemudian pedok, saya jadikan pedok. Nah, begini. Kalau saya sih langsung begini, semua alat tadi keluarlah di sini. Jadi ini adalah daerah kekuasaan saya, ngetes apa dan sebagainya, sehingga ya race menjadi lebih mudah. Nah, dan apalagi di box ini, di tas ini juga ada banyak tempat untuk menyimpan yang lain. Nah, kabel, kemudian di sini ada dua lagi apa, terserah lah mau bawa minuman, makanan, snack atau kalau ini saya pakai untuk tisu. Ini saya pakai untuk tisu. Kalau yang ini kosong ya. Iya, kosong ini. Ya, begitulah. Itulah teman-teman sekalian apa yang perlu kita persiapkan sebelum kita race. Ya, dan setiap orang pasti berbeda-beda tergantung dari kebutuhan dia masing-masing. Apalagi mungkin next video insya Allah akan saya bahas tentang tadi buat bubuk, terus persiapan Tamiya-nya, perlu dibersihkan apanya, perlu dipersiapkan apa dan sebagainya, dan lain-lain sebagainya. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sholat 5 waktu karena seorang muslim wajib sholat 5 waktu, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.